Welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat dalam perlindungan Tuhan dimanapun teman-teman berada. Kita mau ngajak kalian nih buat follow Instagram kita di @gbps.com. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube kita @youthcomgbps. Dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan info-info tentang ibadah kita. Oke, aku juga mau ngajak kalian nih buat join CARE. CARE itu apa sih? CARE itu kelompok kecil yang dimiliki youth community ini, dimana kita bisa saling sharing, bertukar cerita, dan masih banyak lagi. Buat yang mau join, bisa hubungi DM kita di Instagram, oke? Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mempunyai pergumulan, teman-teman bisa nih langsung kontak nomor di bawah ini. Nah, teman-teman ingat gak nih, minggu lalu kita bahas apa? Ya benar, kita membahas tentang kasih terbesar, di mana Allah sangat mengasihi kita. Buktinya adalah ketika Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, kan tadi udah di-review nih. Sekarang kita akan dengerin sharing dari kakak kita yang ada di youth community ini. Inilah dia, sharing room. Shalom Youth Commerce. Saya Meliana Kartika. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan tema yaitu kesukaan besar. Lalu terpikir oleh saya bahwa setiap bulan Desember ini biasanya saya memiliki kebiasaan untuk throwback ya, istilahnya mikir apa aja sih yang udah saya lakukan sepanjang tahun ini, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Terutama di tahun 2020 ini ya, kita semua tahu dan kita semua juga merasakan bahwa tahun 2020 ini tuh adalah sebuah tahun yang spesial yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita berproses lebih lagi. Saya untuk pertama kalinya wisuda dan untuk pertama kali mendapatkan kerja adalah di tahun 2020. Untuk prosesnya luar biasa banyak, saya sering jatuh bangun. Saya juga bahkan sering mencari pelarian sendiri di luar sana untuk mengobati rasa penat, untuk mengobati kegelisahan saya. Secara tidak sadar saya mulai mencari hal-hal lain yang sekiranya bisa membuat saya kembali bersemangat. Entah itu melalui hobi saya, entah itu dengan banyak tidur atau mungkin banyak menonton film dan lain sebagainya. Tapi ya ternyata itu semua hanya sementara, itu semua hanya semu gitu. Rasa senangnya itu hanya pada saat itu aja atau mungkin gak bertahan lama lah. Lalu di saat sendiri saya mulai berpikir lagi, saya mulai merenung lagi, saya mungkin menyalahkan keadaan juga dan lain sebagainya. Tapi saya sadar bahwa hal yang saya lakukan itu salah, karena kesukaan besar
damai sejahtera, sukacita, itu semua bisa kita dapatkan dari sumbernya, yaitu dari Tuhan Yesus. Dari sini saya juga jadi inget-inget lagi bahwa memang kita nggak bisa gitu loh nyari hal-hal yang membuat kita lebih damai, yang ngerasa lebih lega gitu dengan hal-hal duniawi. Kita tidak bisa. Yang bisa kita temukan itu dari sukacita yang sejati, dari damai sejahtera yang asli gitu. Sang empunya yaitu dari Tuhan. Nah, dari sini mungkin teman-teman yang lain juga sedang merasakan bagaimana tahun 2020 ini benar-benar membuat kita berproses lebih dan lebih lagi. Entah segala pergumulan yang sedang teman-teman rasakan atau yang mungkin sedang teman-teman hadapi. Meli percaya dimanapun teman-teman berada saat ini yang sedang menonton video ini, pasti teman-teman bisa melewatinya dengan baik selama teman-teman berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena cuma sama Tuhan lah kita bisa benar-benar menyerahkan hidup kita dan menyerahkan seluruhnya, seluruh masalah kita, seluruh rasa khawatir kita, kegelisahan kita, sepenuhnya, apapun. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap taati peraturan dan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kita semoga bisa bertemu lagi di waktu yang lebih baik, dalam keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi kita beribadah bersama-sama sore hari ini. Saya percaya teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Mari sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kayak bisa bersama-sama berkumpul kembali. Walaupun kami masih terpisah oleh jarak Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan tetap menyatukan setiap hati kami, Tuhan menyatukan setiap pikiran kami, bahkan hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami, Tuhan. Satu hal yang kami yakini, Tuhan, Kau akan tetap mengasihi setiap kami. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan, kayak mau datang, kayak mau sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap ibadah kami, pujian kami sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Dia. Kita mau satukan hati kita mau satukan suara kita untuk mengangkat, memuji Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Mari kita mau katakan lebih sungguh, datanglah, datanglah
bersuka, dengan hati bersuka. rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Dan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang terindah untuk Tuhan kita. Amin. Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, karena kami ada sampai saat ini. Sampai detik ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan kayak bawa hati kami, kayak mau bawa hidup kami untuk kami serahkan seluruhnya kepada Engkau. Kiranya Tuhan melawat setiap hati kami, hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Semuanya Kau sediakan Tuhan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku.
lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah bersama. Sungguh merasakan hadirat Yesus di tengah-tengah bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah menyentuh setiap hati kami. Kami percaya Engkau telah menyentuh setiap hati kami. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan. Sekali lagi kami mau nyatakan bersyukur. Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami bersyukur Tuhan seperti sangat bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Ini setiap penyembahan, ini setiap pujian kami, setiap penyembahan, ini setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih sebentar Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan dari firman-Mu, kiranya firman-Mu mendengarkan sedikit dari firman dalam setiap hati kami dapat tertanam dalam setiap hati kami.
Kiranya firman-Mu dapat menyadarkan setiap hidup kami. Kiranya firman-Mu dapat menyadarkan setiap hidup. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Kiranya firman-Mu dapat benar-benar tertuju dalam hidup firman-Mu dapat benar-benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kasih Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan Tuhan ucap syukur. Haleluya. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Tak terasa 5 hari lagi kita merayakan perayaan Natal. Dan meskipun Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya karena pandemi COVID-19. Tetapi kiranya esensi daripada Natal itu tidak berkurang di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya diberikan tema firman Tuhan, yaitu kesukaan yang besar. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya jadi teringat ketika istri saya melahirkan. Orang pertama yang saya hubungi saat itu adalah orang tua dan saudara-saudara saya untuk mengabari berita sukacita itu. Sebab bagi saya, mereka adalah orang-orang yang spesial, orang-orang khusus yang ada di dalam kehidupan saya. Demikian juga ketika Allah menyapa para gembala melalui malaikatnya untuk memberitakan tentang kelahiran Juru Selamat Yesus Tuhan. Bagi Allah, para gembala adalah orang yang spesial, yang harus mendengar kabar sukacita itu. Mungkin menjadi perenungan kita semua. Siapa sih gembala itu? Gembala itu adalah orang yang sangat sederhana. Mereka hanya tahu tentang ternak dan bukan yang lainnya. Mereka berbulan-bulan harus tinggal di padang. Mereka terbiasa tidur dengan ternaknya agar mereka dapat mengawasi dari pencuri dan juga binatang buas. Dan ada anggapan bahwa para gembala adalah orang yang berdosa karena mereka melaporkan ternak yang dipercayakan kepadanya dengan tidak jujur, sebab mereka bekerja tanpa diawasi oleh tuannya. Dan seorang gembala tidak bisa menjadi saksi di dalam pengadilan karena kesaksian mereka tidak dianggap, kesaksian mereka tidak diakui. Jadi seorang gembala adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Seorang gembala adalah kelompok masyarakat yang tidak dianggap dan direndahkan. Namun demikian, Allah berkenan memberitahukan perkara besar pada para gembala, yaitu berita kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berita besar tentang kelahiran Juru Selamat tidak Allah sampaikan kepada tokoh agama, tidak Allah sampaikan pada ahli-ahli Taurat, tidak Allah sampaikan pada orang Farisi atau pejabat negara, tetapi kepada seorang gembala yang dipandang hina oleh banyak orang pada saat itu. Kabar kelahiran Juru Selamat tidak disampaikan di bait Allah, sehingga diketahui oleh para tokoh-tokoh agama. Tetapi kelahiran Juru Selamat dikumandangkan di padang tempat para gembala menjaga kawanan ternak domba. Sebab bagi Allah, para gembala adalah pribadi yang spesial. Dan bagi Allah,
Para gembala adalah orang-orang yang berhak mendapatkan perkenanan Allah untuk menerima kabar sukacita itu, yaitu kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kita saat ini. Jika kita hari ini diberikan kesempatan untuk mendengar berita tentang Natal, maka saya beritahukan kepada rekan-rekan semua bahwa kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita Natal, yaitu kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, mengapa berita Natal adalah kesukaan besar? Mengapa berita Natal adalah kesukaan besar? Alasan yang pertama adalah karena Kristus datang sebagai Juru Selamat untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal. Sejak manusia jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, maka keberadaan semua manusia hidup dalam dosa. Dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Manusia benar-benar diperhamba oleh dosa dan memiliki kehendak yang selalu melahirkan dosa. Akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Untuk itulah berita tentang kedatangan Juru Selamat sebagai berita kesukaan besar. Mengapa? Sebab kedatangan Kristus untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Manusia tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi hidup sebagai hamba kebenaran. Manusia tidak lagi menuruti keinginan dosa, tetapi keinginan kehendak Allah. Manusia tidak lagi dalam kuasa maut, tetapi kehidupan yang kekal. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Apapun dosa kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita telah berusaha melepaskan ikatan dosa yang membelenggu kita, namun terus gagal. Atau kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena perbuatan dosa yang saat ini dan sedang kita lakukan. Namun saya mau katakan kepada rekan-rekan semuanya, ada kabar baik bagi kita bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Mari kita datang kepadanya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Maka Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita. Maka Tuhan Yesus akan memperbarui kehidupan kita. Apapun dosa kita dan apapun keadaan kita. Yang kedua, mengapa berita Natal adalah kesukaan besar? Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Alasan yang kedua, mengapa berita Natal adalah kesukaan besar, karena dia adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pastinya kita tidak mudah untuk menjalaninya. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Namun kita yakin dan percaya bahwa pembelaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita.
penyertaannya begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak selalu datang dengan cara melepaskan atau menghindarkan kita dari kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan juga bisa dinyatakan dengan memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan bagi setiap kita untuk menjalani hal-hal tersulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu jangan mudah kita menyerah. Jangan mudah kita berputus asa dengan keadaan yang terjadi hingga sampai hari ini. Dan kalaupun kita bisa dan ada hingga sampai hari ini, dengan berbagai masalah yang saat ini terjadi dan diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu bukan oleh karena kekuatan kita. Bukan oleh karena hikmat dan kepandaian kita. Bukan oleh karena daya tahan yang kita miliki. Tetapi hanya karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa itu ada di dalam diri kita? Karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Allah lah yang memampukan kita untuk kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa berita Natal adalah kesukaan besar? Karena kesukaan yang Allah berikan adalah kesukaan sejati yang beda dengan dunia. Dengan kita menerima anugerah yang besar dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan memiliki kehidupan kekal. Kita akan memiliki sukacita besar, yaitu sukacita yang berbeda dengan dunia ini. Kesukaan yang Allah beri adalah kesukaan sejati, bukan seperti kesukaan yang diberikan oleh dunia. Kesukaan dunia bergantung dengan situasi dan kondisi, tetapi kesukaan sejati tidak. Kesukaan dunia berasal dari luar ke dalam, tetapi kesukaan sejati dari dalam keluar. Kesukaan dunia sifatnya sementara, tapi kesukaan sejati bersifat kekal atau selama-lamanya. Dan mengapa kita memiliki kesukaan besar? Oleh karena kita atau dosa-dosa kita telah diampuninya. Oleh karena dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, itulah yang menyebabkan kesukaan besar itu ada di dalam kehidupan kita. Kesukaan besar itu bukan oleh karena kita mendapatkan sesuatu, hal-hal berharga yang ada di dunia ini. Tidak, tetapi yang membuat kita memiliki kesukaan besar itu oleh karena apa? Karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam suratan Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kebahagiaan terbesar yang kita miliki seharusnya bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita semata-mata karena pelanggaran kita diampuni, dosa-dosa kita ditutupi. Inilah yang disebut dengan sukacita yang kekal, yang beda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Inilah yang disebut dengan kesukaan besar. Oleh karena apa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Pelanggaran kita diampuni dan dosa kita ditutupi. Itulah sukacita besar yang tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan yang keempat,
Mari kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Untuk apa? Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu bukan untuk perorangan atau kelompok, tetapi untuk seluruh bangsa. Agar kesukaan besar itu dimiliki oleh seluruh bangsa, maka kita harus memberitakan kesukaan besar itu kepada seluruh bangsa. Itu berarti kita harus memberitakan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan Kristus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah berita besar dan inilah berita kesukaan besar itu. Dan meskipun para gembala menyadari bahwa memberitakan kabar kesukaan tentang kelahiran juru selamat Kristus Tuhan, tidak semua orang menerima dan mempercayai. Namun para gembala itu tetap memberitakannya. Tetap memberitakannya. Meskipun para gembala ini menyadari ketika dia memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus, tidak semua orang itu menerimanya. Tidak semua orang itu mempercayainya. Namun demikian, mereka tetap memberitakannya. Demikian juga dengan kita. Pemberitaan Injil tidak selalu akan mendapatkan respon sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi hal itu jangan sampai menghentikan kita untuk tidak memberitakan Injil. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu siapa orang-orang yang kita cintai dan yang terdekat dalam hidup kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang saat ini belum mendengar berita tentang Injil. Mungkin itu adalah ayah kita. Mungkin itu adalah ibu kita. Mungkin itu adalah saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita. Yang sangat kita cintai. Namun agar mereka boleh memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus memberitakan Injil pada mereka. Agar mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Jangan terlambat dan abaikan agar kita tidak menyesal. Sehingga orang-orang yang selama ini ada di dunia yang belum mendengar berita Injil, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang terdekat di dalam hidup kita, maka menjadi kewajiban kita untuk kita memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu Tuhan, memberikan satu pemahaman yang baru di dalam kehidupan kami. Sehingga pengenalan kami kepada Engkau semakin bertumbuh. Sehingga pemahaman kami kepada Engkau semakin hari semakin dalam ya Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, itu menjadi satu kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kesukaan besar itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan telah
air di dunia ini. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Dan kesukaan besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami berbeda dengan kesukaan yang saat ini diberikan oleh dunia. Dan kiranya Tuhan kami boleh memiliki tanggung jawab yang besar untuk kami bisa memberitakan kesukaan besar ini kepada orang-orang yang selama ini terdekat di dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami, berikan keberanian kepada kami ya Tuhan. Berikan kesanggupan kepada kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Sehingga berita kesukaan besar itu boleh kami beritakan kepada orang-orang terdekat di dalam hidup kami. Sehingga mereka ya Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga mereka ya Tuhan boleh diselamatkan. Sehingga mereka boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa kepada anak-anak muda saat ini ya Tuhan. Di dalam kehidupan pribadinya kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, kiranya campur tangan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pakai mereka di dalam masa muda mereka. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, agar dimampukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi atas bangsa kami. Terutama di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang pada hari-hari ini merayakan perayaan Natal di dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, berita tentang Natal itu boleh disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Sehingga umat-Mu Tuhan boleh dikuatkan. Umat-Mu ya Tuhan boleh diteguhkan. Umat-Mu ya Tuhan boleh diperbarui oleh karena berita Natal itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.